Jadi berada dalam dilema, ya, andai dia melawan, mempertahankan hartanya, lalu kemudian syahid, ya, meninggal, maka dia mati syahid. Tapi pada saat yang sama dia juga harus membela agamanya. Dihadapkan pada pilihan agama dan harta, Suhaib Ar-Rumi, ya, memilih untuk memilih agamanya. Dan ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan gembira oleh Rasulullah dengan kalimat Rabihal Bai'u Aba Yahya. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi terkesan dia orang Romawi. Padahal bukan. Dia bukan orang Romawi. Dia berdarah Arab. Namun lama di Persia, orang tuanya sempat menjadi penguasa di daerah Ubullah, ya, di daerah kekuasaan Persia. Suatu saat ketika masih kecil dia diajak oleh orang tuanya pergi ke daerah Irak. Dan di sana ketika terjadi peperangan antara Romawi dan Persia, ya, si kecil Suhaib ini ditawan oleh orang-orang Romawi dan dijadikan budak. Begitu lamanya dia berada di kekuasaan orang-orang Romawi, dan suatu saat dia dibeli oleh Abdullah bin Jud'an, ya, seorang pengusaha asal Mekah, dan dibawa ke Mekah. Maka tinggal dia di Makkah Al-Mukarramah, awalnya sebagai budak, lalu kemudian dimerdekakan dan menjadi orang yang terhormat. Walaupun dia orang Arab, tapi karena saking lamanya di Romawi, dia dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Nah, ketika kaum muslimin, ya, hijrah ke Madinah, dan dia termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, dia pun hijrah. Nah, ada kisah menarik ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah ini, jamaah. Dia bersama Rasulullah awalnya akan berangkat hijrah bersamaan. Namun qadarullah, ya, Rasulullah akhirnya tidak bisa hijrah, harus berdiam di Gua Thur lebih dulu, sebagaimana kita ketahui. Sementara Suhaib Ar-Rumi hijrah sendirian. Berangkatlah dia dari Makkah menuju ke Madinah dan tiba di daerah Tan'im, perbatasan kota Makkah bagian luar. Dia dihadang oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Sufyan dan kawan-kawan. Ya, dipaksa ya, untuk tidak hijrah, ditahan. Ya. Namun dia mengancam ya, akan melepaskan anak panah, dan dia sampaikan bahwa dia seorang pemanah yang jitu. Satupun panah-panah yang dikeluarkan tidak akan pernah meleset. Dan tokoh-tokoh Quraisy khawatir juga dengan sikap nekat dari Suhaib Ar-Rumi ini. Terjadilah negosiasi yang pada akhirnya mereka sepakat membebaskan Suhaib Ar-Rumi ini berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, tapi dengan syarat dia harus, ya, memberikan semua hartanya, semua kekayaannya yang ada di Mekah untuk tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Dinilai mereka sepakati. Jadi berada dalam dilema, ya, andai dia melawan, mempertahankan hartanya, lalu kemudian syahid, ya, meninggal, maka dia mati syahid. Tapi pada saat yang sama dia juga harus membela agamanya. Dihadapkan pada pilihan agama dan harta, Suhaib Ar-Rumi, ya, memilih untuk memilih agamanya. Dan ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan gembira oleh Rasulullah dengan kalimat Rabihal Bai'u Aba Yahya. Sungguh perniagaan yang beruntung, wahai Abu Yahya. Ini panggilan Suhaib Ar-Rumi. Nah, ini teladan yang luar biasa kita ambil dari seorang Suhaib Ar-Rumi. Dia bersedia melepaskan semua kekayaannya, semua yang dimiliki, semata untuk hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.